Tanggal 8 Desember hari ke-343. Bacaan Filemon pasal 1. Pengampunan dalam gereja. Garis besar, Filemon adalah surat yang paling pendek dan paling pribadi dari surat-surat Paulus. Paulus telah berteman dengan Onesimus, budak yang melarikan diri dan orang yang baru masuk Kristen. Sekarang Onesimus harus berurusan dengan kewajibannya kepada mantan tuannya, Filemon, yang juga seorang Kristen. Paulus mengirim Onesimus kembali dengan catatan singkat, di mana Paulus meminta keringanan hukuman berdasarkan kasih Filemon untuk Paulus dan kasih Allah bagi Filemon. Mengetahui realitas iman Filemon, Paulus yakin bahwa cinta persaudaraan yang akan menang. Renungan harian. Siapkanlah cek di sebelah setiap tagihan yang Anda terima dengan catatan sudah harus dibayar dalam 1 tahun terakhir berikut. Buku perpustakaan, pembayaran pinjaman, beban biaya, hutang penggantian kerugian, atau pengambilan uang. Apakah Anda bingung dengan tagihan terakhir? Biarkan kehidupan Onesimus untuk mendemonstrasikan apa itu restitusi dan mengapa itu sangat penting. Ketika budak yang melarikan diri itu dihadapkan dengan ajaran Kristus dan menanggapinya dengan iman yang sungguh, banyak hal berubah. Dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan, ia menjadi bagian dari keluarga Allah dengan banyak saudara dan saudari baru di dalam Kristus, termasuk Paulus dan Filemon. Dan dia menerima motivasi baru untuk hidup. Tetapi beberapa hal tidak berubah. Dia masih pelayan Filemon dan seorang pelayan yang melarikan diri. Dia masih seorang pencuri dengan utang untuk membayar kepada tuannya. Ada biaya-biaya yang sudah jatuh tempo yang harus diselesaikan, melibatkan pertobatan, pengembalian uang, dan kembali ke dalam otoritas Filemon. Apakah ada kewajiban yang tertunda dari hari before Christ atau sebelum Kristus Anda? Luangkan waktu sejenak untuk menghormati Kristus yang telah melunasi utang surgawi Anda dengan melunasi utang duniawi hari ini. Barang siapa yang mengakui pertobatan, dia harus mempraktekannya. Pendalaman. Orang yang hidup berdasarkan namanya Filemon pasal 1 ayat 11. Onesimus berarti berguna yang menjelaskan permainan Paulus pada kata-kata dalam ayat 11. Seseorang yang dulunya tidak banyak berguna untuk Filemon, sekarang berguna bagi Filemon dan Paulus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Surat Paulus kepada Filemon. Filemon pasal 1. Salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan,
Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini, akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu.